Halo, selamat pagi, selamat malam. Bertemu lagi kita di Forum Indo Progress. Kali ini kita akan berdiskusi soal konflik Israel-Palestina yang dalam sepekan terakhir ini sangat panas dan sangat menyita perhatian dunia internasional. Bukan hanya di dunia Arab, di mana konflik itu berlangsung, tapi juga di hampir seluruh belahan dunia dan kota-kota besar di dunia saat ini. Nah, sebelum kita mulai, perlu ada yang saya sampaikan bahwa dalam konflik terakhir ini yang berlangsung sepekan ini, di mana Israel secara membabi buta melakukan penyerangan dan pemboman terhadap penduduk di Palestina, sudah menelan korban lebih dari 4.000 orang Palestina kehilangan rumahnya, lebih dari 200 orang mati terbunuh akibat serangan itu, dan 59 diantaranya adalah anak-anak. Serangan brutal inilah yang kemudian oleh komunitas internasional, para aktivis, intelektual, bahkan dalam kasus Amerika misalnya, untuk pertama kalinya di forum resmi kenegaraan seperti di Kongres, para anggota Kongres Amerika secara terbuka melakukan support, memberikan support dan kepada penduduk Palestina, rakyat Palestina, dan melakukan kritik terhadap pemerintah Amerika yang memberikan atau selalu berada di pihak Israel tanpa reserve, ya. Ini adalah sesuatu yang betul-betul baru di dalam lanskap politik Amerika Serikat, dan kita tahu ini juga karena ada perubahan soal demografi di Amerika, di mana banyak misalnya para pendatang dari berbagai suku, etnis, bangsa yang terus bertumbuh. Kemudian peran keterbukaan sosial media juga ini sangat membantu kesadaran orang, terutama kalangan muda, untuk lebih menaruh perhatian terhadap konflik Israel-Palestina ini. Nah, menariknya di Indonesia, respon terhadap isu ini tidak terlalu sebegitu menggema seperti respon yang dilakukan oleh beberapa kalangan di kota-kota besar di negara-negara lain, terutama di negara-negara Barat, ya. Dan ini menarik kita untuk membincangkan soal ini. Dan bersama saya sudah hadir Ibu Dina Sulaiman, dosen Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran Bandung, yang selama bertahun-tahun menekuni tentang geopolitik Timur Tengah dan menjadi direktur di Indonesia Center for Middle East Studies. Selamat datang di Forum Indo Progress ini, Mbak. Ya, terima kasih. Ya, kemudian ada Bung Airlangga Pribadi, dosen di Universitas Airlangga Surabaya, yang juga banyak menaruh perhatian terhadap konflik Israel-Palestina. Selamat datang, Bung. Ya, terima kasih, Bung. Dan terakhir adalah Bung Ahmad Rizky Mardatila Umar, mahasiswa hubungan internasional yang sekarang sedang mengambil PhD di Queensland University di Brisbane, Australia, dan baru hari ini menerbitkan artikelnya tentang konflik Israel-Palestina ini di The Progress. Selamat datang, Bung. Oke, terima kasih, Bung. Ya, mungkin saya mulai dengan Mbak Dina, ya. Mbak Dina, bagaimana Mbak melihat konflik terakhir ini, dalam sepekan terakhir ini, antara Palestina dan Israel yang begitu memanas? Apa sebenarnya yang bisa kita ketahui dari konflik terakhir ini? Silakan, Mbak. Oke, makasih. Ya, kalau yang baru-baru ini terjadi itu sebenarnya sudah
rentetan ya, atau sudah kisah yang sambung menyambung sejak 74 tahun yang lalu, gitu kan. Jadi ini bukan kejadian yang bisa dilihat secara parsial saat ini saja, bulan April atau bulan Mei saja, tapi sudah merupakan sambungan dari peristiwa-peristiwa sebelumnya, pengulangan dari peristiwa-peristiwa sebelumnya, yaitu apa? Perebutan tanah, perampasan tanah dan rumah orang-orang Palestina. Nah, kali ini situasinya agak berbeda karena ketika atau para pemukim Yahudi ini ingin merebut atau merampas rumah orang-orang di Sheikh Jarrah, itu era sekarang adalah era media sosial. Jadi semuanya direkam oleh orang-orang Palestina ini dan direkam dan disebarkan di media sosial sehingga gaungnya itu sangat luas. Dan mereka juga berjejaring satu sama lain untuk menaikkan tagar Sheikh Jarrah, ya. Dan mereka juga menggalang aksi-aksi demo. Nah, aksi-aksi demo ini kemudian dilawan atau diperlakukan secara represif oleh tentara Israel, dan selama ini juga sebenarnya seperti itu, gitu kan. Nah, kemudian akhirnya berlanjut ke pelarangan atau pembatasan orang-orang yang mau beribadah sholat tarawih di Masjid Al-Aqsa. Bahkan kemudian tentara Israel juga sampai masuk ke dalam kawasan Masjid Al-Aqsa, ke dalam kawasan yang berkarpet, yang dimana orang-orang sholat di situ, gitu kan. Nah, ini juga direkam oleh orang-orang yang ada di sana karena semua punya handphone, semua punya media sosial, dan kemudian tersebar luas ke seluruh dunia. Nah, tapi kemudian berlanjut dengan ultimatum dari Hamas juga, kan. Hamas mengatakan kalau terus dilanjutkan aksi represi ini, mereka akan menyerang, dan kemudian memang betul menyerang. Tapi kan orang memutus kejadian ini di titik itu, ya. Karena Hamas menyerang roket, gitu kan, melemparkan roket, maka Israel membalas. Padahal kan harusnya ditarik mundur lagi loh. Kenapa kok sampai Hamas melakukan perlawanan, gitu kan? Itu yang banyak dicoba ditutupi di Indonesia, ya. Dan di media juga banyak seperti itu juga tendensi pemberitaannya selalu dimulai dari ini gara-gara Hamas melemparkan roket. Tapi akar masalahnya apa? Akar masalahnya itu tadi, perampasan, pengusiran, dan itu udah berlangsung sejak tahun 47. Sampai hari ini pun terus berlangsung, baik itu di Yerusalem Timur maupun di tepi barat, itu kan masih terus berlangsung, ya, pengusiran-pengusiran, dan kemudian di atas tanah orang-orang yang sudah terusir itu dibangun permukiman khusus untuk Yahudi, dan ini menurut Konvensi Jenewa kan memang melanggar, ya, jadi pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa. Mungkin itu sekedar pengantar awal, ya. Ya, yang menarik dari Mbak Dina tadi, Bung Umar, adalah bahwa kita harus melihat konflik ini dalam konteks sejarah yang lebih panjang. Nah, saya membaca tulisan Anda tentang juga menyinggung soal ini. Bisa dijelaskan di sini bagaimana itu? Ya, kalau misalkan mau kita lihat sejarah tanda kutip konflik Israel dengan Palestina, ya sebenarnya kalau bisa kita lihat ini adalah sejarah pendudukan atau sejarah kolonialisme modern sebenarnya. Bahasa ilmu internasional ini sering disebut istilah kolonialisme pendatang atau secular colonialism. Tadi sudah disinggung oleh Bu Dina soal penggusuran, perampasan lahan, di mana kemudian di atas tanah yang kemudian dulunya adalah permukiman dari orang-orang Palestina, itu dibangun pemukiman yang kemudian dibangun oleh orang-orang Israel, khusus untuk orang-orang Yahudi warga negara Israel. Nah, ini yang kemudian masalahnya sudah berlangsung sejak lama, dan kita bisa melacaknya misalkan sejauh dari tahun 1917 di Perjanjian Balfour misalkan, di mana kemudian Inggris yang waktu itu punya aliansi dengan raja-raja kecil di Timur Tengah, itu kemudian mempunyai perjanjian untuk kemudian menjadikan satu tanah Israel, untuk satu tanah yang kemudian berada di wilayah kekuasaan Inggris waktu itu, di mandat Inggris di Palestina, itu untuk kemudian dijadikan tempat untuk berdirinya negara Israel. Ini yang kemudian masalah, yang kemudian akar masalahnya bisa kita tarik ke sini. Nah, argumen misalkan dari Norman Finkelstein misalkan di disertasi doktoralnya di Princeton, ini sebenarnya melihat bahwa akar masalah ini kan sebetulnya adalah untuk menyelesaikan apa yang disebut dengan Jewish question di abad
ke-20 awal. Dan itu adalah sejarah yang kemudian dalam banyak hal itu adalah sejarah di mana Timur Tengah pada waktu itu diatur melalui perjanjian rahasia antara Inggris dengan Prancis. Dan yang kemudian akhirnya setelah kemudian Sultanat Ottoman kemudian jatuh, itu kemudian masalahnya kemudian menjadi semakin kompleks karena muncul pemukiman di wilayah yang kemudian ada di tempat mandat Inggris di Palestina. Nah, ini kemudian masalahnya bisa kita lihat di sini. Dispute atau konflik tentang Palestina itu sebetulnya dalam banyak hal adalah konflik di mana kemudian tanah yang secara turun-temurun itu ada kemudian di wilayah diduduki oleh orang-orang Palestina. Orang-orang Palestina kemudian hidup di dalamnya itu kemudian digusur dan kemudian dipaksa untuk mengungsi. Nah, ini yang kemudian jadi masalah awal yang tadi disebut oleh Bu Nina di masalah penggusuran tahun 1947. Nah, kalau kemudian ingin kita kemudian tarik masalahnya, ini kita harus melihat akar masalahnya pada penggusuran lahan di sejak pendudukan Nakbah tahun 47-48 ini. Begitu kalau menurut saya, Bu. Bung Angga, ya problem penggusuran ini yang disampaikan oleh Bu Dina dan Umar ini adalah sesuatu yang tidak begitu banyak kita kenal di dalam opini publik di Indonesia ketika publik Indonesia memberikan support terhadap para aktivis dan para pejuang Palestina melawan pendudukan Israel ini. Nah, narasi ini tenggelam di balik narasi yang lebih cenderung bersifat religius. Nah, bagaimana Anda melihat irisan antara akar konflik soal penggusuran dan perampasan lahan ini berkaitan dengan narasi religius yang muncul di dalam konteks pembelaan terhadap aktivis dan pejuang Palestina? Iya, kalau saya lihat begini, pertama bahwa kalau kita melihat di permukaan ya, narasi utama terkait dengan konflik Palestina, itu kita melihat bahwa sebagian dari mereka yang melawan Zionisme atau membela Palestina, maupun mereka yang memberikan dukungan terhadap Zionisme, itu satu sama lain terjebak dalam narasi agama. Jadi narasi agama yang sebetulnya dalam kondisi seperti ini justru membiaskan persoalan-persoalan yang krusial yang sebetulnya terjadi dalam konteks problem konkret yang dihadapi dalam konteks penjajahan Israel terhadap Palestina. Nah, tapi yang menarik bahwa pelan-pelan seiring dengan dukungan dari kekuatan-kekuatan kalangan-kalangan progresif internasional, kita kalau melihat di sosial media itu sudah mulai semakin banyak orang yang memberikan dukungan terhadap Palestina dengan memberikan argumen-argumen yang sifatnya bukan argumen religius, tapi melihat pelan-pelan sudah mulai muncul ini wacana tentang problem kolonialisme, problem imperialisme, problem tentang pelanggaran hak asasi manusia, itu pelan-pelan muncul. Nah, tapi yang saya lihat agak menarik itu bahwa sebagian besar para pendukung Zionisme itu masih berkutat pada persoalan ini adalah konflik religius, atau melihatnya dalam ini adalah konflik misalnya Arab melawan Yahudi gitu. Nah, ini yang saya pikir harus dibongkar. Nah, terkait dengan hal itu maka saya lihat bahwa yang terjadi sebetulnya kalau ini dalam konteks ini kita tidak bisa mengabaikan persoalan historis. Persoalan historis yang kemudian membuat akar historis yang kemudian terus berlarut-larut sehingga kemudian tidak terselesaikan sampai sekarang. Bahwa kalau kita melihat dalam konteks historical konkret yang terjadi dalam persoalan yang dihadapi oleh bangsa Palestina, maka jelas ini adalah bentuk kolonialisme, yaitu bagaimana suatu kaum kemudian menguasai suatu wilayah yang mana wilayah tersebut dikuasai dengan tanpa mempertimbangkan kehadiran dari mereka yang sudah hidup di sana. Dan juga mereka juga tidak memiliki kehendak untuk kemudian untuk keluar dari atau kemudian memberikan keadilan kepada mereka yang diusir.
Nah, dalam konteks ini misalnya, kalau kita lihat ada beberapa argumen-argumen dari pendukung Zionis, misalnya yang mengutarakan bahwa, loh bukankah orang-orang Zionis, imigran Yahudi Zionis yang datang itu sudah datang dengan fair, gitu. Nah, ini yang perlu diproblematisir. Kalau misalnya kita lihat bahwa persoalan yang selama ini kemudian disebut sebagai apartheid, terus kemudian perlakuan pengusiran dan ketidakadilan itu sudah berlangsung bahkan sebelum Nakbah tahun 1948. Misalnya kemudian kita lihat bahwa narasi tentang bahwa itu dilakukan mulai jual beli. Misalnya sebelum penjajahan tersebut berlaku, penjajahan Zionis. Nah, yang harus kita lihat bahwa yang terjadi itu adalah secara kolektif, secara besar-besaran, secara masif, proses imigrasi tersebut itu kemudian dilakukan dengan bantuan dari pemerintah Inggris, dengan pembukaan imigrasi dari pemerintahan Inggris. Dan kedua, setiap kemudian kalangan Yahudi itu datang kalangan Yahudi Zionis itu datang ke Palestina dan membeli pemukiman, membangun perekonomian di sana, yang dilakukan adalah, nah ini penting, yang kemudian berlanjut sampai sekarang, yaitu apa? Pemboikotan terhadap tenaga kerja Palestina untuk tidak bisa kerja di perusahaan atau wilayah entitas bisnis, institusi bisnis dari Yahudi Zionis. Dan ini terus berlangsung sampai sekarang. Karena apa? Kemudian berbeda dengan kalangan imigran Yahudi yang datang ke negara Israel dengan kebijakan kewarganegaraan ganda, siapapun warga Yahudi bisa datang ke Israel dan diberikan fasilitas dan support dari pemerintahan Israel. Justru warga Palestina itu dikenakan dalam tanda petik logika militer. Mereka harus mendapatkan izin seperti izin bersih lingkungan. Kalau zaman Orde Baru kita bersih lingkungan mendapatkan izin agar bisa kerja di wilayah-wilayah ekonomi. Nah, ini artinya bentuk-bentuk apartheidisme itu bukan sesuatu yang mengada-ada, memang terjadi. Apartheid itu berlangsung pada wilayah-wilayah yang tidak saja wilayah sosial politik, tapi juga wilayah ekonomi. Nah, terkait misalnya dalam misalnya benturan di peristiwa sejarah ya, biasanya frame yang kemudian juga seringkali termakan oleh kalangan-kalangan publik kita itu bahwa diawali oleh pelemparan batu dan kerusuhan dari jamaah masjid terhadap polisi di Israel. Yang lupa diperhatikan adalah apakah keberadaan polisi Israel di tempat itu absah apa tidak. Karena itu bukan bagian dari yurisdiksi Israel. Nah, itu yang tidak dipertimbangkan. Bagaimana mungkin institusi kepolisian itu kemudian hadir di wilayah yang bukan yurisdiksi dari Israel? Nah, itu sebetulnya dari situlah sebetulnya dilihat kalau runtutan secara tuntas. Sejak awal ada provokasi-provokasi terhadap kondisi-kondisi seperti itu. Yang kemudian mengarah pada penghancuran besar-besaran, misalnya masuk masjid, kemudian penghancuran terhadap warga Palestina, juga kemudian pengusiran terhadap warga Palestina. Yang harus diingat adalah bahwa wilayah sejarah itu adalah tempat pengungsian Palestina. Setelah warga itu diusir dari wilayah-wilayah sebelumnya. Nah, di sini bahwa upaya-upaya yang terjadi, praktek kolonialisme tersebut, itu masih expand terus. Penghancuran terhadap pemukiman Palestina itu semakin meluas dan tidak berhenti. Dan ironisnya adalah semakin banyak negara-negara yang memberikan dukungan terhadap legalitas negara Israel. Yang pada saat yang sama, negara Israel ini terus kemudian melakukan pengusiran dan penghancuran eksistensi dari warga Palestina. Oke. Yang menarik di bagian salah satu yang disampaikan oleh Bu Angga itu yang ingin saya minta Mbak Dina bisa elaborasi lebih jauh adalah soal semakin banyak dukungan tentu saja dari pemerintah ya, negara-negara lain terhadap legalitas Israel itu.
Nah, dalam konteks geopolitik Timur Tengah ini sepertinya itu tampak dari diamnya negara-negara Arab ini dalam konflik ini gitu loh, ya. Kira-kira bagaimana Mbak Dina menjelaskan soal kalau bahasa Bung Umar itu tidurnya negara-negara Arab ini di dalam konteks konflik Israel politik Palestina ini secara geopolitik Timur Tengah. Oke, kalau saya selama ini lebih suka meminjam ini ya model struktural imperialismenya Galtung ya ketika memetakan Timur Tengah. Jadi negara-negara Timur Tengah hari ini itu adalah negara-negara yang dibentuk secara arbitrer oleh kekuatan imperialis, oleh Inggris, Prancis gitu kan. Jadi mereka memecah kawasan Timur Tengah menjadi negara-negara kecil dan disebutnya kalau pakai istilahnya Heinebus itu mereka ini negara-negara periferi yang kecil dan sangat bergantung pada negara center, negara pusat, yaitu negara-negara ex-imperialis ini bergantung pada Amerika, bergantung pada Inggris. Nah, dalam kondisi seperti ini, kita perlu melihat bahwa negara-negara Arab yang terlihat diam dan bahkan juga sebagian membuka hubungan diplomatik dengan Israel itu adalah negara-negara yang sangat terkooptasi oleh negara-negara besar ini, negara-negara Amerika, Inggris, Prancis gitu ya. Kita lihat bagaimana misalnya ketika Qatar dan Arab Saudi ketika berkonflik satu sama lain itu dua-duanya sama-sama beli senjata pada Amerika Serikat. Ya, jadi kelihatan memang mereka ini elitnya tentu saja ya, elitnya ini memang sangat tunduk pada kehendak Amerika Serikat dan mereka tidak akan berani melakukan tindakan-tindakan yang secara frontal itu menentang kepentingan Amerika Serikat. Nah, sekarang Amerika Serikat sendiri ketika mendefinisikan kepentingannya, national interest-nya itu selalu menyamakan dengan national interest-nya Israel. Ya, kan pidato-pidato Presiden Amerika Serikat kan yang paling sering narasi yang frasa yang sering dipakai kan national interest-nya Amerika sama dengan national interest-nya Israel. Keamanan Amerika itu sama dengan keamanan Israel. Dan Amerika itu seolah-olah itu berkewajiban untuk menjaga keamanan Israel. Itulah sebabnya Amerika Serikat menekan negara-negara Arab, negara-negara Timur Tengah untuk tidak melakukan hal-hal yang tegas gitu, yang betul-betul fundamental untuk melawan Israel. Kalau ada yang berani melawan, itu ditekan habis-habisan kan oleh Amerika Serikat, misalnya Iran. Iran itu berani mengirimkan bantuan senjata misalnya kepada milisi-milisi pejuang di Gaza. Suriah juga. Suriah justru menjadi jalur logistiknya kan untuk masuknya bantuan senjata ke pejuang-pejuang di Gaza. Apa yang terjadi Suriah hampir 10 tahun diporak-porandakan oleh milisi-milisi jihad yang dibiayai justru oleh siapa? Negara-negara Arab di sekitar. Oleh Turki juga dan oleh Amerika Serikat, Inggris juga gitu kan. Meskipun Amerika Serikat, Inggris bilangnya oh kami kan membantu pemberontak moderat gitu ya. Nah, kemudian Iran bertahun-tahun itu diembargo oleh Amerika Serikat dengan alasan mendukung terorisme. Siapa terorisme yang dimaksud? Yang dimaksud adalah Hamas, Jihad Islam, Hizbullah. Ya itu situasinya ya. Jadi jawabannya kenapa kok Arab diam saja, Arab mandul? Ya karena itulah, karena mereka memang terkooptasi oleh kekuatan yang lebih besar gitu, yaitu Amerika, Inggris dan Prancis. Bung Umar ada tambahan soal penjelasan yang menarik dari Mbak Dina tadi? Saya kira tadi sudah cukup gamblang ya oleh Bu Dina disampaikan. Memang ya peta politik di Timur Tengah dalam banyak hal itu sangat terkait dengan konfigurasi politik global hari ini, di mana kemudian ya apa yang kemudian terjadi, misalkan rivalitas antara Iran dengan Arab Saudi misalkan, terus kemudian juga masalah di antara Israel dan Palestina itu juga tidak terlepas dari banyak faktor-faktor eksternal. Ya tadi sudah disampaikan oleh imperialisme Amerika Serikat misalkan. Ada misalkan dalam banyak hal kita juga bisa melihat di Timur Tengah masing-masing
negara sebenarnya punya opsi untuk kemudian melakukan mendorong perundingan hingga kemudian menjadi lebih progresif, menjadi kemudian bisa punya peta jalan damai. Tapi peta jalan damai itu tidak pernah bisa dilaksanakan dalam banyak hal karena kemudian kepentingan Israel di situ, misalkan solusi dua negara misalkan akan sangat bertentangan dengan kepentingan kelompok-kelompok Yahudi garis keras misalkan yang saat ini mendominasi politik Israel. Begitu juga misalkan dalam banyak hal ketika misalkan perundingan misalkan dibawa kemudian lebih jauh misalkan bayang-bayang kemudian untuk kemudian dari kekuatan-kekuatan besar seperti Amerika Serikat atau Rusia misalkan ini juga menjadi sangat kentara di Timur Tengah, sehingga peta apa yang terjadi di Timur Tengah itu sebenarnya adalah refleksi dari pertarungan kekuatan-kekuatan politik global hari ini. Nah, saya ingin melihat secara lebih spesifik di aspek ekonomi politik misalkan. Negara-negara Arab misalkan yang tadi dibilang oleh Bu Dina, negara-negara yang diam itu sebenarnya bukan negara yang tidak punya kekuatan untuk kemudian melakukan intervensi. Arab Saudi itu melakukan intervensi berkali-kali ke Yaman dan kemudian itu selalu lolos di PBB. Tapi mereka tidak akan pernah bisa kemudian tidak akan pernah mau untuk kemudian melakukan bantuan intervensi yang secara politik ke Palestina karena mereka juga punya hubungan dengan Israel, keamanan mereka itu sangat bergantung dengan keamanan Israel, sehingga kemudian apa yang kemudian terjadi adalah keamanan di Timur Tengah itu sangat bergantung dengan keamanan di negara lain yang akhirnya kemudian membuat peta-peta perundingan dan peta-peta jalan damai itu menjadi tidak pernah bisa terlaksana. Yang menarik saya kira adalah misalkan ada proposal baru dari Tiongkok. Kemarin baru dirumuskan, tapi itu pasti akan mentok di PBB. Dan kemudian juga kita tahu Amerika Serikat selalu menggunakan hak veto di Dewan Keamanan. Tapi sebetulnya apa yang dilakukan oleh Tiongkok ini sebetulnya cukup mereka mau untuk memfasilitasi perundingan dan kemudian mau untuk mendorong solusi dua negara yang kemudian berbasis pada perbatasan yang didefinisikan oleh tahun 1967. Dalam banyak hal ini juga akan sangat terkait dengan sejauh mana kekuatan-kekuatan di Israel dan Palestina itu mau kemudian bernegosiasi. Jelas solusi dua negara ini solusi yang ditentang di Israel sendiri karena bagi mereka ketika kemudian berdiri sebuah negara Palestina, ekspansi pemukiman, ekspansi kemudian lahan itu kemudian menjadi tidak bisa dilaksanakan. Nah, tapi masalahnya kemudian selama ini perdebatan di internal Palestina antara Fatah dengan Hamas misalkan adalah kita mau pakai border yang mana? Apakah kemudian garis batas tahun 47 atau tahun 1967? Hamas beberapa hari yang lalu sudah mulai mau untuk kemudian mencapai pada titik oke, kita bisa menerima berbatasan tahun 1967. Nah, ini yang kemudian perdebatan yang sampai saat ini masih belum terselesaikan. Apakah ini tidak bisa diselesaikan? Tentu tidak. Kita bisa kemudian proses perundingan bisa akan terus berlangsung. Masalahnya adalah semua negara itu terkooptasi pada kepentingan masing-masing patron. Dan ini yang kemudian membuat solusi perdamaian di Palestina tidak pernah bergerak dari tahun 1948. Saya kira begitu. Saya akan melanjutkan ke Bung Angga soal apa yang tadi sudah disinggung terakhir sedikit oleh Bung Umar tentang peran Cina di dalam konflik ini. Kita tahu Cina cukup agresif di dalam mempromosikan bantuan atau solidaritas terhadap Palestina. Nah, di dalam konteks ekonomi politik global, Cina sekarang muncul sebagai pesaing terkuat dari Amerika, walaupun tidak dalam konteks mereka equal ya. Amerika tetap lebih dominan secara ekonomi dan terutama secara militer. Tapi bagaimana Bung melihat soal peran Tiongkok di dalam konteks geopolitik Timur Tengah? Karena ada yang membahas bahwa sebenarnya yang lebih mengerikan di dalam konflik global ini bukan apa yang disebut dengan ancaman terorisme, tetapi sebenarnya adalah konflik real perebutan sumber daya
alam oleh Amerika dan Cina, baik itu di Afrika maupun di Timur Tengah. Risiko untuk Bung Angga atau saya? Bung Angga, ya. Oke, sorry. Oke, baik. Ini nanti bisa dilanjutkan oleh Bung Umar lebih tajam mungkin. Nah, saya pikir gini, bahwa sekarang ini penting misalnya untuk masuknya intervensi Cina, karena kemudian kalau kita lihat bahwa dukungan terhadap Israel dari negara-negara, terutama negara-negara yang superpower dan juga kemudian yang lain, itu sudah semakin lama semakin menguat. Nah, di sini saya pikir bahwa perlu kemudian ada keseimbangan, di mana kemudian yang diperlukan oleh warga Palestina itu adalah dukungan dan support internasional terhadap apa yang terjadi di Palestina sekarang itu adalah penjajahan. Nah, di sini sebelum saya masuk lagi ke persoalan Cina, ini saya melihat dalam ruang publik kita ya, dalam diskursus yang muncul, itu ada salah satu argumen yang tidak masuk akal. Tidak masuk akalnya begini, bahwa ketika yang terjadi penjajahan itu semakin lama bahkan semakin meluas, terus kemudian pemukiman dari warga Palestina semakin lama semakin mengecil, kemudian seruan yang muncul adalah berikan dukungan atau buka diplomasi terhadap Israel. Ini adalah sebuah argumen yang tidak logis. Bagaimana mungkin kita memberikan pembukaan diplomasi terhadap negara yang ekspansi imperialisme kolonialismenya semakin lama semakin meluas. Sementara yang diperlukan oleh pihak yang tertindas itu adalah dukungan, kekuatan, support secara moral, secara tenaga, segala macam tentang keberadaan dia sebagai wilayah, sebagai bangsa yang tertindas. Nah, di sini saya melihat juga bahwa untuk kemudian mendiskusikan yang awal ya, tadi kita diskusikan apakah ini persoalan agama atau persoalan ekonomi politik. Misalnya kalau kita lihat dukungan pelan-pelan itu beberapa dukungan masif dari negara-negara Arab, seperti Kerajaan Saudi Arabia, terus Uni Emirat Arab, kemudian Bahrain, Sudan, dan negara-negara yang lain, ini menunjukkan bahwa ini bukan masalah agama. Ini adalah masalah kepentingan dan penindasan. Kepentingan dari kekuatan-kekuatan imperial dan penindasan. Apa yang kalau kita coba buka ya, kalau misalnya secara lebih terbuka yang terjadi terkait dengan dukungan masif dari negara-negara Arab gitu dan pembukaan diplomatik. Ketika melakukan pembukaan diplomatik, mereka itu nggak lebih, kalau di istilahnya di orang Indonesia itu, makelar kasus. Mereka berposisi sebagai makelar kasus. Karena apa? Karena yang kemudian yang diambil adalah mereka tidak bertanya dahulu terhadap pihak yang mengalami penindasan, sementara mereka melakukan tukar-menukar kepentingan di antara ya Israel ataupun Amerika Serikat. Contoh misalnya, Kerajaan Saudi Arabia untuk merawat dukungan hubungan ekonomi politik, gitu kan, dan membuka hubungan logistik ya, jalan logistik antara Amerika Serikat kemudian Israel dan masuk ke negara-negara Arab termasuk Kerajaan Saudi Arabia, maka kemudian pelan-pelan komunikasi dan hubungan untuk membuka hubungan diplomatik itu dibuka. Belum kemudian Uni Emirat Arab, ketika Uni Emirat Arab mencoba untuk membeli pesawat jet F-36 untuk kepada Amerika Serikat. Kemudian juga beberapa misalnya Sudan dengan komitmen kerjasama hubungan diplomatik tersebut, maka kemudian Sudan kemudian akan dibuka tidak lagi menjadi bagian dari negara pelindung teroris. Juga kemudian Bahrain untuk melakukan penghancuran terhadap oposisi pemerintahan Bahrain yang kebetulan kemudian dari kalangan Syiah, maka kemudian mau dibuka hubungan dengan intelijen Mossad dan berbagai macam bentuk-bentuk konsesi-konsesi keuntungan ekonomi politik yang lain yang diberikan. Ini yang terjadi saat ini adalah bahwa tidak ada pembelaan terhadap kaum Palestina yang mengalami penindasan dan penyempitan terus-menerus pemukiman yang mereka alami. Nah, di sini terkait dengan kembali ke persoalan Tiongkok atau Cina, betul bahwa ini memang bukan there is no freelance. Menurut saya tidak ada makan siang gratis. Tentu Cina kemudian akan expand dan mencoba membangun hubungan relasi mencari sumber daya ekonomi yang lebih luas
bertarung dengan Amerika Serikat. Nah, tapi di sini saya melihat bahwa yang penting, yang krusial terlebih dahulu yang harus dibela, yang harus didapatkan oleh warga Palestina itu adalah dukungan internasional seluas-luasnya tentang keadaan konkret dan keadaan real yang terjadi dalam konteks relasi antara Zionis dan Palestina. Bahwa kalau kita mau masuk kepada perundingan atau kemudian komitmen internasional, tanpa adanya kesadaran, tanpa adanya penjelasan dan garis besar bahwa yang terjadi ini adalah penjajahan, maka kemudian perundingan itu hanya akan menjadi legalisasi terhadap Israel sebagai negara yang resmi dan penindasan penjajahan serta ekspansi penyempitan pemukiman terhadap wilayah Palestina. Yang diperlukan, yang posisi kemudian yang penting misalnya sebagai masyarakat sipil di Indonesia adalah memberikan support terhadap warga Palestina dan menyatakan bahwa yang terjadi adalah penindasan. Saya pikir demikian. Bu Dina, salah satu argumen untuk penyelesaian konflik di Timur Tengah ini adalah argumen humanitarian, ya. Ya ini masalah kemanusiaan, ini adalah korbannya adalah rakyat sipil, baik di pihak Israel maupun di pihak Palestina gitu. Jadi both side ini istilah yang berkembang sekarang, both side approach ini justru kemudian menjadi masalah karena tidak menyelesaikan akar persoalan yang tadi sudah kita diskusikan, bahwa ini adalah problemnya kolonialisme, pendudukan, penggusuran, ya, kemudian penembakan, pembunuhan, dan sebagainya. Nah, bagaimana kita memperjelas bahwa konsep humanitarian solution ini atau approach ini justru tidak menyelesaikan masalah, Pak? Oke. Sebenarnya kan selama ini hampir semua negara, banyak negara ya, itu kan memberikan bantuan kemanusiaan sebenarnya kepada Palestina, ya kan? Dan Palestina sendiri itu juga sangat bergantung pada bantuan internasional karena mereka tidak bisa melakukan aktivitas ekonomi sebagaimana negara-negara normal. Ya, jadi kalau bantuan kemanusiaan itu 20 tahun gitu ya dilakukan. UNRWA itu udah mengurusi pengungsi Palestina yang totalnya jumlahnya 7,2 juta hari ini, itu dari zaman dulu gitu kan. Artinya pendekatan ini tidak menyelesaikan masalah sama sekali karena akarnya tidak dibereskan gitu kan. Ini hanya kayak Panadol aja gitu ya, ada masalah, ada pusing, minum obat, ya pusingnya sembuh, tapi penyebab asli pusingnya apa? Tidak diselesaikan gitu kan. Nah, kemudian yang ingin saya garis bawahi juga negosiasi, perundingan gitu ya. Seolah-olah ya nih sudah dilakukan upaya perundingan tapi masih belum berhasil. Banyak yang tidak melihat apa isinya, tawarannya itu apa gitu, apa penyebab ketidakberhasilannya. Yang proposal yang terakhir aja, yang the deal of the century-nya Trump, ya. Kalau kita lihat apa coba isi proposalnya, wilayah tepi barat yang sudah sedemikian banyak diduduki oleh para pemukim Yahudi ini, itu menurut proposal Trump itu wilayahnya jadi wilayah Israel aja sudah gitu kan. Nanti, nah itu kan terpecah-pecah ya, terpecah-pecah. Jadi tepi barat itu udah kayak pulau-pulau kecil gitu di dalamnya itu. Yang pulau-pulau kecil ini yang wilayah yang milik Palestina ya. Nah, di antara pulau-pulau kecil, di antara kampung-kampung itu bikin terowongan bawah tanah kata Trump. Untuk menghubungkan negara macam apa kalau masih tetap ini kan harus two state solution, harus bikin negara Palestina, tapi di dalam negara Palestina ada wilayahnya Israel gitu kan. Pemukiman itu menurut Trump itu dijadikan resmi wilayahnya Israel. Jadi tidak dibongkar lagi, padahal itu jelas melanggar Konvensi Jenewa. Ya gimana mau berhasil kalau proposalnya seperti itu gitu ya. Jadi damai itu tidak akan bisa terwujud kalau keadilannya tidak ditegakkan. Kalau hak-hak orang yang keadilannya sudah dirampas tidak dikembalikan.
Itu dulu sebenarnya yang harus dilakukan. Jadi sekarang ini kan narasinya banyak beredar tuh harus damai, Palestina nggak mau damai. Ya gimana mau damai kalau proposalnya seperti itu gitu ya. Bung Umar, itu kan salah satu masalah dari pendekatan humanitarian ini kan sebenarnya ini kayak kuda toya untuk masuknya agenda-agenda ekonomi kapitalistik yang lebih tajam kan. Karena apa? Karena agenda-agenda itu di dalam konteks konflik itu kan kalau meminjam istilahnya Naomi Klein kan itu kayak shock disaster kan, shock kapitalisme itu, shock doktrin gitu. Bagaimana Bu melihat soal sisi lain dari humanitarian intervention ini? Ya, kalau solusi kemanusiaan ya, saya kebetulan pernah menulis tentang ini dulu 7 tahun yang lalu ketika saya masih jadi peneliti baru lulus kuliah S1. Opsi untuk kemudian melakukan bantuan kemanusiaan itu adalah opsi yang dalam tanda kutip itu selemah-lemah iman bagi masyarakat internasional. Nah, saya setuju bahwa itu opsinya adalah opsi yang sebenarnya sifatnya parsial. Masalahnya adalah opsi kemanusiaan itu tidak pernah menyasar problem politik yang kemudian mendasari konflik Israel dan Palestina, yaitu problem pendudukan dan problem kolonialisme pendatang. Nah, ini kan akhirnya kemudian yang terjadi adalah selama ini kita kemudian melakukan bantuan kemanusiaan, kita kemudian melakukan misalkan dalam tanda kutip donasi, kita mengirim membangun rumah sakit di Gaza dan lain sebagainya misalkan, dan beberapa negara Arab yang lain juga kemudian melakukan opsi kemanusiaan ini untuk kemudian terlibat dalam penyelesaian konflik. Tapi masalahnya selama kemudian tadi disampaikan oleh Bung Angga secara gamblang, masalah ekspansi pemukiman di Israel atas Palestina masih terjadi, kemudian perampasan lahan yang tadi sudah disampaikan oleh Budi dan itu masih kemudian terjadi, masalah politiknya tidak diselesaikan. Yang terjadi adalah kemudian kita kemudian melakukan bantuan kemanusiaan, tapi tidak menyelesaikan problem yang ada saat ini, yaitu problem soal masalah politik dan kolonialisme. Maka kemudian sebelum kita bicara tentang kemanusiaan yang ini sudah dilaksanakan sejak zaman dulu, yang kemudian harus dilakukan adalah menjadikan Palestina benar-benar sebagai negara yang berdaulat dengan teritori yang kemudian merefleksikan apa yang diinginkan oleh warga Palestina sendiri. Jadi solusi untuk kemudian menentukan hak nasib sendiri bagi orang-orang Palestina, dan itu kemudian diakui secara internasional, sebagaimana masyarakat internasional juga mengakui Israel zaman tahun 1948, itu juga harus ada kemudian untuk kemudian melakukan bantuan kemanusiaan. Nah, ini yang kemudian masalah yang pertama. Adapun yang tadi disampaikan oleh Bung John adalah terkait dengan shock doctrine. Ini ini masalah yang kemudian saya kira menyusul, bisa jadi akan kemudian terjadi setelah kita punya solusi negara Palestina yang berdaulat. Nah, ini lagi-lagi dalam banyak hal akan sangat tergantung pada rekonstruksi kemudian pasca konflik. Nah, di sini yang kemudian harus kita lihat adalah bagaimana kita melihat masalah Israel dan Palestina itu adalah sebagai masalah orang-orang yang tertindas di Palestina. Artinya siapa yang menyelesaikan mestinya adalah orang-orang Palestina sendiri. Memang akan kompleks, akan sangat panjang dan berliku. Mungkin ada pertanyaan soal bagaimana kemudian menyelesaikan rivalitas antara Fatah dengan Hamas misalkan. Tapi itu kan sebetulnya proses yang bukan tidak mungkin untuk dicapai. Nah, saya kira bantuan kemanusiaan ini juga harus kemudian kita frame dalam konteks ini. Maka tadi saya sedikit mengutip ada satu solusi Tiongkok yang kemudian cukup fresh yang ditawarkan saat ini, yaitu yang pertama mereka memastikan adanya international support, dan yang kedua adalah memastikan semua support itu kemudian berada di atas negara Palestina yang berdaulat dan diakui secara internasional.
Nah, ini apa namanya? Apakah kemudian nanti setelah konflik kita akan melaksanakan kemanusiaan dan kemudian akan ada ekspansi kapitalisme Tiongkok misalkan, ini persoalan yang mungkin akan muncul nanti. Tapi dalam banyak hal ini adalah sesuatu yang perlu kita selesaikan setelah masalah pengakuan kedaulatan ini kemudian kita capai. Kalau menurut saya seperti itu. Bung Aga, ada tambahan soal terkait pendekatan kemanusiaan ini dengan segala pernik-perniknya, termasuk soal apa yang kita kenal dalam studi hubungan internasional soal imperialisme, humanitarian imperialism ini? Iya, kalau saya pikir bahwa saya sepakat dengan Bung Umar ya, bahwa pendekatan kemanusiaan yang muncul saat ini kemudian tidak menyelesaikan akar persoalannya. Ketimpangan kekuasaan, sosial struggle yang asimetris, dan kolonialisme itu kemudian tidak diselesaikan. Artinya bahwa jadi seperti gini, humanitarian intervention itu semata-mata pertama itu hanya sekedar kita sudah membantu warga Palestina, tidak lebih. Tapi kemudian persoalan-persoalan yang lain itu justru yang sangat-sangat fundamental bagi warga Palestina, itu kemudian seakan-akan dengan hal itu dibiarkan diselesaikan. Nah, kondisi yang hal-hal seperti inilah yang saya pikir dalam konteks warga Indonesia itu harus didorong, pengetahuan seperti ini harus didorong lebih jauh. Sehingga kemudian pemahaman tentang yang terjadi, tentang ekspansi, kolonialisme, imperialisme, itu yang kemudian harus ditekankan. Sehingga kemudian bisa membongkar common sense yang di permukaan tentang bahwa kita perlu diplomasi dengan Israel, kita kemudian yang kan sudah melakukan bantuan kemanusiaan dan segala macam. Kalau kemudian tidak ditarik dalam logika dan nalar yang jelas tentang bahwa yang terjadi adalah imperialisme dan kolonialisme, sementara kolonialisme itu masih bekerja sampai sekarang dalam ekspansi pemukiman kaum Zionis dan pelemahan penyempitan pemukiman kalangan Palestina misalnya, apartheid masih bekerja gitu. Nah, ketika kemudian fakta-fakta seperti itu, maka kita bisa mengartikulasikan logis apa masuk akal nggak kemudian kita memberikan membuka hubungan diplomatik terhadap negara yang terus-menerus sampai sekarang melakukan kolonialisme tanpa henti. Gitu. Saya pikir demikian. Nah, ini pertanyaan saya kepada semua ya, bisa dijawab semua adalah kita kembali ke publik, ke dalam diri kita di Indonesia ya. Bagaimana sebenarnya dukungan terhadap kasus Palestina itu sebenarnya di satu sisi kita hargai itu sebagai satu bentuk ekspresi solidaritas, tetapi di sisi lain saya melihat dukungan itu tidak terlepas dari upaya mobilisasi politik dari kepentingan politik domestik di Indonesia. Ya. Nah, ini bukan sesuatu yang mustahil, ini pasti akan selalu begitu, beririsan seperti itu. Tetapi bagaimana kita bisa menempatkan dukungan yang betul-betul sangat dibutuhkan oleh rakyat Palestina seperti yang sudah kita diskusikan tadi, ya, dengan kepentingan untuk mobilisasi kepentingan politik di antara kekuatan-kekuatan politik di dalam negeri. Silakan, Mbak Dina mungkin bisa mulai atau Bung Angga, silakan. Bung Umar dulu kan saya barusan ngomong tadi. Oke, Bung Umar, silakan. Oke, kalau saya melihat ya di dalam konteks Indonesia, selama ini persepsi bahwa masalah Israel Palestina itu adalah bagian dari identitas tertentu ini mungkin ada pandangan yang kemudian muncul di masa lalu. Mungkin karena selama ini ada kelompok-kelompok tertentu misalkan yang mendominasi masalah-masalah Palestina. Sehingga kemudian orang melihat ya ketika kemudian kita pasang aksi, terus kemudian pasang profil picture pakai bendera Palestina, itu adalah orang dari komunitas itu. Tapi sebetulnya kalau kita lihat secara hari ini misalkan, kita bisa melihat banyak irisan lintas gerakan dan lintas identitas, bahkan juga mungkin
lintas negara yang kemudian mengemuka di masalah Palestina. Misalkan kalau kita ingin melihat Palestina, maka kemudian mari kita kemudian fokus pada masalah mendasar, yaitu problem yang tadi disampaikan oleh Bung Angga, problem kolonialisme dan imperialisme, di mana kemudian dorongan kemudian dukungan kita terhadap Palestina itu bukan atas dasar identitas agama tertentu, tetapi atas dasar solidaritas internasional. Solidaritas untuk kemudian mendukung kemerdekaan Palestina sebagai sebuah negara yang berdaulat, yang kemudian dihargai hak-haknya dalam hukum dan dalam politik internasional. Ini satu stance penting, sehingga kemudian ketika kita bicara dalam frame ini, kita tidak lagi bicara tentang Hamas atau Fatah misalkan dalam konteks Palestina, ya kita solidaritas kita kepada rakyat Palestina saja. Nah, ini yang kemudian dalam konteks ini mobilisasi dukungan politik kita kemudian bisa lebih jernih. Nah, saya kemudian banyak belajar ketika kemarin kita aksi di King George Square, di salah satu lapangan besar di Brisbane. Di samping saya yang aksi adalah aktivis anarko. Terus kemudian ada stand dari teman-teman sosialis alternatif di situ. Ada dan ini juga yang kemudian salah satu yang kuat, Islamic Council of Queensland juga hadir di situ untuk kemudian solidaritas. Kemudian ada teman-teman dari Student Union yang didominasi oleh teman-teman Labour Student sayap kiri. Artinya kan ada kemudian solidaritas lintas elemen yang kemudian muncul di Palestina. Yang kemudian di Brisbane pada waktu itu yang kemudian muncul dan kemudian tampil di depan adalah orang-orang diaspora Palestina sendiri yang kemudian terusik dari lahan mereka. Nah, saya kira kita kemudian perlu membangun kerangka isu, sedikit menjauhkan mobilisasi dari kerangka politik identitas yang memang ini susah. Tapi saya kira untuk ke depan mobilisasi dan isu repertoar aksi kita itu adalah harus kemudian sedikit lebih menyentuh pada aspek yang lebih lebih mengakar dan lebih kuat, yaitu problem kolonialisme dan imperialisme di Palestina. Menurut saya seperti itu, Bung. Angga, silakan. Oke, gini, kalau menurut saya merefleksikan gini. Kalau kita melihat dalam konteks pemerintah, tentu kita melihat bahwa ada beberapa problem-problem di mana kita bisa melihat, kalau kita pakai kacamata kritis, dukungan terhadap Palestina itu kemudian seperti mengabaikan problem-problem yang ada di internal. Nah, tapi saya mau lihat gini, kalau kita saksikan ya dalam konteks dunia internasional, itu yang menarik bahwa aksi-aksi dan demonstrasi untuk memberikan dukungan terhadap Palestina itu juga makin lama sekarang semakin menguat di negara-negara Eropa dan Barat. Juga kemudian di Australia misalnya, di Amerika Serikat. Nah, kalau kita kemudian melihat siapa saja kemudian kekuatan-kekuatan sosial yang kemudian mengorganize demonstrasi perlawanan terhadap Zionisme dan mendukung Palestina. Kita bisa menyaksikan misalnya Bung Kun tahu di Amerika Serikat itu yang memberikan support kuat itu misalnya Alexandria Ocasio-Cortez sama Rashida Tlaib. Kemudian yang kemarin tuh di Inggris itu Jeremy Corbyn. Juga kemudian di Australia juga teman-teman kalangan-kalangan sosialis. Nah, apa yang kemudian bisa kita beri pelajaran di sini? Bahwa ketika kita kemudian ingin memberikan support progresif ya, terhadap yang terjadinya penindasan di negara lain, maka yang pertama yang harus diperkuat adalah bangun basis sosial dan organ politik yang progresif di Indonesia. Tanpa hadirnya kekuatan organ politik progresif di Indonesia, maka kemudian itu akan sangat melemahkan support dan bantuan kita terhadap persoalan penindasan di tempat yang lain. Karena tidak ada kekuatan-kekuatan politik yang benar-benar genuine yang mau memberikan dukungan secara total terhadap problem penindasan gitu. Kemudian ketika mereka tidak memiliki fondasi ideologis yang progresif. Nah, saya pikir demikian yang penting untuk pelajaran bagi kita. Mbak Dina? Kalau menurut saya sih yang seandainya betul ya ada kelompok-kelompok di Indonesia yang memanfaatkan isu Palestina untuk kepentingannya, ya setiap orang tuh sangat mungkin punya kepentingannya. Tapi kita akan
kita perlu mengidentifikasi suaranya gitu ya. Jadi banyak orang yang misalnya gini, Ormas A demo mendukung Palestina. Oh, pantesan Ormas itu kan begini gitu ya. Ormas B demo mendukung Palestina. Oh, pantesan. Jadi seolah-olah seluruh gerakan itu tuh berusaha dilemahkan dengan alasan kepentingannya ada. Pak Jokowi mendukung Palestina, ya itu kan karena pengen mengambil hati umat Islam. Selalu dicari apa sih motifnya gitu kan. Kita harusnya fokus pada pernyataan yang mendukung Palestina, bagus kan, mendukung Palestina gitu kan. Yang kita tentang adalah ketika menggunakan narasi-narasi yang memang salah gitu ya. Misalnya narasi salah itu ketika misalnya menyebarkan kebencian pada agama. Kita nggak benci pada agama Yahudi gitu. Yang kita tentang adalah penjajahan yang dilakukan oleh orang Israel gitu kan itu. Nah, kemudian yang perlu saya tekankan juga, kita semua punya medsos, ya pemirsa semua juga punya medsos, ya kita perlu membantu dengan seminimalnya bantuan itu kita bersuara di medsos gitu ya. Bersuaranya itu adalah kita menyuarakan bahwa ini adalah penjajahan, ini adalah pendudukan dan perlu kita bela gitu kan. Dan membela penjajahan non jauh di sana tidak perlu dikontradiksikan dengan membela tetangga. Ya tetangga juga dibantu gitu kan. Kita hanya bersuara di medsos, itu kan minim sekali sebenarnya bantuan, tapi itu sangat penting. Sangat penting. Kalau tidak penting, buat apa Facebook men-take down akun-akun pro-Palestina kan? Buat apa Instagram men-take down akun-akun pro-Palestina? Berarti kan penting suara di medsos. Nah itu yang tadi yang disampaikan oleh Mas Umar, Mas Angga, itu kan membangun narasi, membangun pemikiran, menyebarluaskan ide, itu kan perlu dilakukan oleh kita semua, dan yang paling efektif adalah bersuara di media sosial. Mungkin itu yang saya harapkan semua teman-teman yang nonton mulailah bergerak gitu ya, karena saya aktif bermedsos dan saya lihat betapa masifnya suara orang-orang netizen-netizen yang pro Israel gitu kan. Yang pro Palestina itu sedikit gitu ya, tapi mudah-mudahan semakin banyak yang berani bersuara dengan menggunakan narasi-narasi yang tadi kita obrolkan tadi ya, bahwa ini ada penjajahan, ini adalah kolonialisme, pemukim dan lain-lain. Itu aja, terima kasih. Ya, saya kira diskusi kita sangat menarik karena kita sudah melihat pertama bahwa akar dari konflik Israel-Palestina ini adalah soal kolonialisme, imperialisme, penjajahan, pendudukan, penggusuran, pembunuhan, dan sebagainya. Yang kedua adalah kita juga mendiskusikan tentang bagaimana konflik ini dari perspektif geopolitik internasional itu bukan sesuatu yang mudah, ya, karena berkait kelainan dengan struktur ekonomi politik global, kekuatan-kekuatan yang dominan dan yang tersubordinasi, dan seterusnya. Yang ketiga adalah kita juga melihat keterbatasan dari narasi-narasi yang bersifat mengusung politik identitas, dan juga kemudian pendekatan yang semata-mata fokus pada isu-isu kemanusiaan, kalau itu tidak menyentuh problem mendasar dari yang problem pendudukan dan kolonialisme dan imperialisme tadi. Nah, kita juga tentu tidak bisa mengabaikan bahwa setiap bentuk dukungan terhadap perjuangan Palestina pasti beririsan dengan kepentingan politik dari masing-masing kelompok pendukung, dan saya setuju dengan Mbak Dina bahwa itu sah-sah saja sejauh kita mengerti betul apa akar persoalan dari konflik kedua negara ini. Nah, di bagian terakhir ini mungkin Mbak Dina, Mas Umar, dan Bung Airlangga bisa memberikan semacam closing statement singkat tentang apa sebenarnya yang bisa kita terus lakukan di dalam mendukung dan memberikan support terhadap pembebasan rakyat Palestina dari kolonialisme dan imperialisme Israel saat ini. Silakan, Bung Umar bisa mulai. Bu Dina dulu mungkin. Ya, mungkin sebenarnya tadi sudah saya sampaikan ya, kita perlu lebih banyak lagi bersuara, dan saya perlu cerita kemarin di Bandung itu ada aksi demo di 2 titik, menarik sekali. Yang satu di depan Gedung Merdeka itu diprakarsai oleh ormas berafiliasi agama,
Tapi di depan gedung Merdeka itu ormas agama, tapi di depan gedung Sate yang berdemo adalah Aliansi Buruh Jawa Barat. Ya, dan saya pikir ini berita menarik ya, bahwa ternyata perjuangan atau pembelaan pada Palestina itu sekarang teman-teman dari Aliansi Buruh ternyata juga mau ikut demo gitu ya. Sepertinya Mas Angga pasti senang juga mendengar berita ini. Ya, Bung Umar? Ya, tadi apa namanya yang mungkin bisa kita lakukan tadi saya setuju dengan yang disampaikan Bu Dina, amplifikasi media sosial itu jadi penting. Terutama karena selama ketika di isu Palestina ini kita melihat banyak misalkan kawan-kawan kita yang dalam banyak hal justru jadi humasnya IDF. Ini kan juga agak kita sayangkan karena kawan-kawan kita mungkin adalah kawan-kawan yang dalam tanda kutip intelektual, mereka kemudian juga punya cara pandang yang mestinya bisa lebih fundamental, tetapi narasi yang kemudian mereka bangun itu adalah narasi yang kemudian yang setelah kita baca ya ini narasi yang kemudian disebarkan oleh tidak jauh beda yang ditweet oleh Twitternya IDF misalkan. Nah, sehingga kemudian kita perlu amplifikasi media sosial agar kemudian kita tidak kemudian salah apa namanya untuk kemudian melihat problemnya. Mungkin ya kita mungkin sah-sah saja misalkan kawan-kawan tersebut kemudian apa namanya di media sosial apa namanya agak kritis dengan Hamas misalkan, tapi ya tidak menggunakan narasi IDF juga. Nah, saya kira itu yang pertama. Yang kedua adalah mungkin ini juga kita perlu memperluas skup dari apa namanya aksi yang kemudian kita lakukan di set apa namanya melihat misalkan di Brisbane misalkan atau di beberapa kota lain di Australia, solidaritas apa namanya antara gerakan buruh dengan gerakan-gerakan mahasiswa, gerakan-gerakan kiri dan kemudian kelompok diaspora Palestina itu menjadi kuat. Sehingga kemudian narasi bahwa ini adalah identitas agama itu kemudian menjadi tidak muncul. Bahkan ketika kemudian Ali Kadri, jubir Islamic Council of Queensland, kemudian berorasi di depan massa aksi, beliau juga tidak menyinggung masalah Islam atau Yahudi. Nah, sehingga kemudian saya kira kita perlu kemudian menyadarkan kawan-kawan kita bahwa ini bukan masalah antara Islam dengan Yahudi. Ini adalah masalah pendudukan dan perampasan lahan yang kemudian jauh lebih fundamental. Sehingga kemudian aliansi kita menjadi jauh lebih luas, kita bisa mendorong dan bersolidaritas kemudian menjadi lebih besar. Saya kira seperti itu, Bung. Ya, Bung Angga silahkan. Iya, tadi sudah diulas ya sama Mbak Dina sama Mas Umar soal pentingnya relevansi itu dukungan. Nah, cuma saya lihat gini, kenapa kemudian kita juga harus harus beralih tidak hanya terbatas pada isu agama. Kalau kita pertimbangkan misalnya ya, argumen-argumen kemudian yang kalau kita lacak itu sebetulnya berangkat dari logika fanatisme agama atau pembacaan secara formal, secara literal terhadap kitab suci, itu sebetulnya ya kan yang dilakukan misalnya oleh kelompok-kelompok ekstrim seperti ISIS ketika memaksakan ideologi khilafah mereka, dan hal yang sama juga terjadi pada Zionisme. Jadi Zionisme itu sebagai organisasi sebetulnya organisasi politik awalnya sekuler, mereka gagal memberikan definisi yang murni sekuler tentang keberadaan mereka. Mereka kemudian terpaksa mau tidak mau harus mengambil rujukannya pada pembacaan literal terhadap kitab suci. Nah, artinya bahwa ini sebetulnya adalah satu rumpun antara ISIS kemudian Zionisme, di mana mereka kemudian melihat fondasi legitimasi terhadap eksistensinya itu berangkat dari basis agama secara formal, secara literal, yang kemudian digunakan untuk kepentingan-kepentingan duniawi. Nah, kalau memberikan dukungan dan support terhadap Palestina, masyarakat Palestina, maka kita mestinya menggunakan logika-logika kemanusiaan dan internasionalisme. Karena sebetulnya ini yang penting ya kalau kita berangkat dari fondasi cara berpikir Indonesia sebetulnya. Baik kemanusiaan dan internasionalisme itu adalah bagian dari Pancasila. Dari kemudian landasan rasionalitas kita menjadi bangsa. Nah, berangkat dari sisi itu. Saya pikir demikian. Terima kasih.
Ya, terima kasih. Diskusi kita ini sangat menarik sekali dan semoga diskusi ini bisa memberikan semacam tambahan wawasan kita terhadap bagaimana cara kita membaca dan memahami konflik Israel-Palestina yang akhir-akhir ini semakin memanas dan belum ada tanda-tanda ini akan segera berakhir. Saya menyampaikan terima kasih kepada Mbak Dina Sulaiman, Bung Erlangga, dan Bung Umar atas kehadirannya dalam diskusi kali ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di diskusi lain yang dengan topik dan isu yang berbeda. Sekali lagi terima kasih, sampai ketemu, salam.